Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zidni Husniyah Fahrunisa, MAK, selaku dosen pengampu teori pasar modal, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Megumi Dwi Puspitasari, NPM 201331000013, dan Trisna Febriani, NPM 201331000095. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pola grafik pembalik dan formasi konsolidasi. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pola grafik pembalik. Pola grafik pembalik ini meliputi 1. Cardinal reversal patterns, dan yang kedua, pola pembalik lainnya. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua yaitu formasi konsolidasi. Formasi konsolidasi ini meliputi yang pertama, formasi bendera atau flag. Kemudian yang kedua, formasi panji atau pin dots. Kemudian yang ketiga, formasi segitiga simetris atau symmetrical triangle. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pola grafik pembalikan. Harga pasar saham bergerak dalam kecenderungan berbagai variasi, durasi, dan ketajaman. Pada saat suatu kecenderungan berubah, terjadi pola grafik yang dapat diidentifikasikan. Pola-pola tersebut dikenal sebagai pola grafik pembalikan. Manfaat pokok dari pola pembalikan adalah dapat menolong seseorang menjual saham-sahamnya sebelum harganya turun dan membeli saham sebelum harganya melambung tinggi. Manfaat lainnya adalah bahwa dengan pemahaman pola pembalikan yang lebih mendalam, investor mampu mendapatkan laba dari perdagangan saham sehari atau short sell dan netting. Berikutnya adalah double, triple tops and bottoms. Pada gambar 5.3, grafik puncak ganda terlihat seperti huruf M. Bentuk ini terjadi pada saat harga saham meningkat sampai tingkat tertentu. Kemudian harganya turun sampai titik C dan harganya meningkat lagi sampai titik B. Harga saham kemudian turun lagi untuk kedua kalinya di bawah kedua puncak A dan B. Volume perdagangan di puncak B lebih sedikit dibandingkan volume perdagangan di puncak A. Kedua puncak A dan B seharusnya dipisahkan oleh reaksi signifikan. Jarak antara A dan B setidaknya 1 bulan dan harga di dasar C paling sedikit lebih rendah 15% dari harga di A dan B. Pada gambar 5.4, grafik dasar ganda berbentuk huruf W. Kebalikan dari bentuk puncak ganda, pada bentuk ini volume perdagangan di dasar B akan lebih kecil dari volume perdagangan di dasar A. Di titik B, penjual atau penawaran saham sudah jarang. Pada titik B merupakan peluang terakhir untuk membeli dengan harga murah. Volume perdagangan di bentuk ini pada puncak kedua, volume perdagangan lebih kecil dibandingkan volume perdagangan pada puncak A dan C. Volume perdagangan di dasar B lebih besar dibandingkan volume perdagangan di A dan C. Grafik puncak ganda dan dasar ganda tersebut jarang terjadi. Lebih-lebih grafik puncak 3 dan dasar 3 sangat jarang terjadi. Head and shoulders, top and bottoms. Grafik pundak dan kepala di puncak maupun di dasar ditampilkan pada gambar 5.7 dan gambar 5.8 di samping. Formasi ini dimulai dari formasi pundak kiri atau titik A. Pundak kiri merupakan suatu konsolidasi harga di dalam kecenderungan kenaikan harga. Aktivitas selama pembentukan pundak kiri dimulai dengan peningkatan volume perdagangan dan mungkin merupakan volume terbesar. Karena pasar mencapai kenaikan baru di dalam kecenderungan kenaikan harga. Kemudian pasar atau permintaan mengendur dan volume perdagangan menyusut. Harga turun mendekati dasar dari pundak kiri tersebut. Kemudian harga meningkat lagi membentuk kepala yaitu titik B. Reaksi adanya berita positif. Kemudian harga turun lagi karena banyak investor yang merealisasikan labanya. Pada saat harga sampai di garis leher, harga naik lagi membentuk formasi pundak kanan yaitu titik C dengan volume perdagangan yang tipis. Kemudian harga turun lagi menuju ke bawah garis leher. Rounding tops and bottoms. Mengelilingi puncak dan dasar, grafiknya ditunjukkan pada gambar 5.9 dan gambar 5.10. Formasi mengelilingi puncak dan mengelilingi dasar merupakan suatu hasil dari pergeseran permintaan dan penawaran secara bertahap.
volume perdagangan menurun sepanjang porsi pertama pola tersebut, yaitu menuju arah atas pada mengelilingi puncak dan menuju ke arah dasar pada bentuk mengelilingi dasar. Frekuensi kejadian kedua bentuk ini sangat jarang terjadi. Apabila formasi tersebut terjadi, biasanya pada kondisi fluktuasi harga yang tidak umum. Ascending top dan descending bottom. Naik ke puncak merupakan pola yang tidak umum, karena kenaikan harga ke puncak secara agresif akan diikuti penurunan harga ke tempat semula. Aktivitas harga tersebut menggambarkan adanya permintaan saham dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah memiliki saham tersebut sebentar, kemudian dijual kembali beramai-ramai. Sedangkan formasi turun ke dasar merupakan kebalikan dari pola naik ke puncak. Pada formasi ini, harga saham cenderung turun karena adanya informasi negatif. Pada titik tertentu, pasar menyadari bahwa harga saham tersebut terlalu murah, sehingga investor membeli kembali saham tersebut secara beramai-ramai. Volume transaksi pada saat harganya jatuh lebih besar dari volume transaksi pada saat harganya naik kembali. Kedua formasi tersebut ditampilkan pada gambar 5.11 dan gambar 5.12 di samping. Ascending triangle dan descending triangle. Pola grafik segitiga naik dan segitiga turun ditampilkan pada gambar 5.13 dan 5.14 pada pola grafik segitiga naik. Harga-harga bergerak antara garis horizontal batas atas dengan garis miring batas bawah. Formasi ini terbentuk pada saat permintaan sedang tumbuh, berlanjut untuk bertemu penawaran pada tingkat harga tertentu. Sekali penawaran tersebut diserap, maka harga akan melewati pola tersebut dibarengi dengan naiknya volume transaksi. Pola grafik segitiga turun adalah kebalikan dari grafik segitiga naik. Di sini harga bergerak antara garis miring batas atas dengan garis horizontal batas bawah. Formasi ini terbentuk pada saat penawaran sedang tumbuh, berlanjut untuk bertemu permintaan pada tingkat harga tertentu. Sekali permintaan dihabiskan, harga akan melewati pola tersebut dan bergerak turun secara cepat dengan volume transaksi yang semakin meningkat. Pada pola tersebut, volume transaksi menurun mengikuti gerakan harga. Pola grafik segitiga naik memberi sinyal akan terjadi kenaikan harga yang signifikan, sedangkan grafik segitiga turun memberi tanda akan terjadi penurunan harga di waktu berikutnya. Bullish rectangle dan bearish rectangle. Pola grafik segi 4 naik dan grafik segi 4 turun ditampilkan pada gambar 5.15 dan gambar 5.16 di samping. Segi 4 ini terbentuk pada saat terjadi penawaran saham terus-menerus pada harga tertentu dan permintaannya pada harga yang lebih rendah. Saham dapat terbeli mendekati harga tersebut sampai mencapai batas atas sehingga investor siap menjual sahamnya sehingga mendorong harga kembali ke batas bawah. Apabila harga penutupan di atas garis batas atas, ada kemungkinan esoknya harga akan bergerak naik. Sebaliknya, bila harga penutupan berada di bawah garis batas bawah, maka harga akan menurun. Apabila volume perdagangan relatif lebih banyak di harga atas, maka harga akan bergerak menurun. Sebaliknya, bila volume perdagangan relatif lebih banyak di harga bawah, maka harga akan bergerak naik. Selanjutnya yaitu pola pembalikan lainnya, yaitu formasi wajik atau diamond. Formasi wajik atau diamond merupakan kombinasi dua pola grafik yaitu grafik segitiga dan segitiga simetris. Selama perluasan bagian segitiga, harga bergerak meluas. Kemudian harga bergerak sepanjang segitiga simetris dari formasi wajik. Formasi wajik berakhir pada saat satu dari garis batas pembentuk segitiga simetris bagian dari formasi wajik itu patah. Volume transaksi meningkat selama formasi wajik setengah pertama, dan berikutnya volume transaksi akan menurun secara bertahap selama pembentukan formasi berikutnya. Volume transaksi meningkat secara khas bila formasi wajik ini berakhir. Rising and falling wedges. Pada gambar 5-18 dan gambar 5-19 menampilkan formasi rising wedge dan formasi falling wedge. Formasi wedges ditandai oleh fluktuasi harga antara dua garis yang bertemu. Formasi rising wedge, garis batasnya dicondongkan naik dengan garis yang menjadi lebih rendah pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis atas. Sedangkan formasi falling wedge, garis batasnya dicondongkan ke bawah
dan garis atasnya berada pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis bawahnya. Selain itu, formasi terjadi paling tidak pada 2/3 jalan ke puncak pertemuan dua garis batas. Pada grafik harian, formasi wedge terbentuk secara komplit selama 3 minggu atau lebih. Volume perdagangan pada formasi wedge secara bertahap menurun sebagaimana harga bergerak menuju puncak wedge, kemudian volumenya meningkat bila formasi ini berakhir. Frekuensi terjadinya wedge ini cukup sering. Formasi rising wedge menunjukkan suatu situasi sedang melemah dari perspektif teknikal. Kemudian, formasi falling wedge menunjukkan suatu situasi yang sedang menguat dari perspektif teknikal. Formasi V berlawanan dengan kebanyakan pola pembelian yang secara bertahap berubah arah. Formasi V mendadak berbalik arah dengan sedikit tanda. Contoh formasi V ditampilkan pada gambar 5/20 dan 5/21. Harga bergerak cepat, baik naik maupun turun, dan bergerak di luar dugaan. Harga menjadi bergerak meluas dan membalik secara cepat tanpa tanda-tanda tertentu. Volume perdagangan pada pola ini umumnya sangat banyak dan frekuensi kejadiannya cukup sering terutama pada saham yang populer dan mudah bergerak atau berubah. Yang selanjutnya, formasi konsolidasi. Formasi konsolidasi terjadi pada saat saham terlalu cepat bergerak naik atau turun dan mencapai suatu tingkat di mana permintaan atau bid atau penawaran over terserap habis. Pada saat itu akan terjadi 3 hal. Yang pertama, harga dapat berbalik kecenderungannya. Kedua, harga dapat naik atau turun pada tingkat tertentu sebelum didukung oleh permintaan atau penawarannya yang semakin besar. Yang ketiga, harga dapat bergerak ke samping, menciptakan formasi konsolidasi dari tingkat tertentu untuk bergerak lebih lanjut ke arah kecenderungannya. Satu, formasi bendera atau flex. Pada pola bendera dalam kecenderungan naik ditunjukkan pada gambar 5.1. Formasi bendera menunjukkan kondisi istirahat dari gerak naik atau turun yang sangat cepat, atau gerakan naik atau turunnya hampir vertikal. Harga bergerak ke samping membentuk gambar bendera, kemudian bergerak lagi melanjutkan arah kecenderungannya. Pada saat bergerak cepat, naik atau turun, volume perdagangan sangat besar. Volume perdagangan pada saat berbentuk bendera menurun cukup rendah. Kemudian volume perdagangan meningkat kembali pada saat formasi bendera selesai dan harga bergerak lain naik atau turun ke arah kecenderungan semula. Frekuensi terjadinya pada grafik harian cukup sering. Oleh karena formasi ini terbentuk dalam waktu pendek atau kurang dari 4 minggu. Maka formasi ini jarang ditemui pada grafik mingguan dan tidak ada pada grafik bulanan. Formasi bendera tersebut muncul di tengah perjalanan, gerakan naik, harga naik, atau harga turun. Jadi, gerakan harga setelah membentuk formasi bendera akan sama jauhnya dengan gerakan awal sebelumnya. Formasi Panji. Pada gambar 7.2 memperlihatkan pola grafik Panji yang terjadi pada kecenderungan naik. Formasi Panji dan bendera mempunyai karakteristik yang sama, kecuali bahwa Panji terbentuk oleh 2 garis batas yang bertemu, sedang formasi terbentuk oleh 2 batas yang paralel. Formasi Panji mengarah ke bawah pada kecenderungan naik dan mengarah ke atas pada kecenderungan turun. Seperti juga bentuk bendera, volume perdagangan mula-mula besar kemudian menurun pada saat membentuk formasi Panji, dan volumenya besar lagi saat harga bergerak ke arah kecenderungannya kembali. Frekuensi terjadinya formasi Panji juga sama dengan formasi bendera, yaitu pada saat grafik harian cukup sering muncul. Formasi Panji juga terbentuk di tengah jalan pergerakan harga, baik naik maupun turun. Jadi, kenaikan atau penurunan harga di awal gerakan sampai membentuk formasi harga dari formasi Panji menuju ke arah kecenderungannya. Pola Head and Shoulder Continuation. Pola ini pada kecenderungan naik dan turun diperlihatkan pada gambar 7.3 dan 7.4. Formasi ini merupakan pembalikan harga dari ke arah kecenderungannya. Pada saat harga cenderung turun, pola ini terbentuk seperti pundak dan kepala kecenderungan naik. Sedangkan pada kecenderungan naik, pola terbentuk seperti pundak dan kepala kecenderungan turun. Volume perdagangannya besar pada awalnya, kemudian menurun pada saat membentuk pundak dan kepala.
Volume kembali besar setelah formasi pundak dan kepala selesai untuk bergerak ke arah kecenderungannya. Formasi ini agak jarang terjadi. Sinyal yang ditangkap pada pola ini adalah harga akan bergerak lagi naik atau turun ke arah kecenderungannya setelah pola dan kepala selesai tergambar. Formasi segitiga simetris atau symmetrical triangle. Formasi segitiga simetris pada kecenderungan naik ditampilkan pada gambar 7.5. Harga bergerak dalam kisaran dua garis batas atas dan bawah. Garis batas bertemu membentuk segitiga simetris. Formasi segitiga simetris tersebut terjadi di 2/3 pergerakan harga saham di dalam menyelesaikan arah kecenderungannya. Setelah formasi ini selesai, maka gerakan harga naik atau turun tinggal 1/3 perjalanannya. Volume perdagangan menurun di puncak segitiga pada kecenderungannya akan naik. Volume perdagangan sangat besar terjadi pada gerakan harga naik meninggalkan formasi segitiga tersebut. Sedangkan pada kecenderungan turun, pada awalnya volume perdagangan kecil, setelah beberapa hari volume menjadi semakin naik. Frekuensi terjadinya formasi ini cukup sering muncul pada saat harga bergerak lagi naik atau turun meninggalkan formasi segitiga simetris. Harga tersebut dapat diramalkan menuju titik yang disinggung oleh garis paralel dengan garis batas bawah atau untuk menurunkan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.